Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami, yaitu pendidikan seumur hidup. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Sofi Alfiatul Mawadah, dan Abdurrahman, serta Anita Karunia Rohmah. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa, kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam seluruh hidup manusia. Pendidikan seumur hidup disebut dengan lifelong education, yaitu pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal maupun informal. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu, tempat sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, baik pendidikan formal maupun non-formal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal maupun bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua yaitu pendidikan tidaklah selesai setelah masa berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga yaitu pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar yang insidental. Yang kelima yaitu rumah memainkan peranan pertama, peranan yang paling halus dan sangat penting dalam memulai proses belajar seumur hidup. Yang keenam, masyarakat juga memainkan suatu peranan yang penting dalam pendidikan seumur hidup, mulai dari sejak anak berinteraksi dengan masyarakat dan terus berlanjut fungsi edukatifnya dalam keseluruhan hidup, baik dalam bidang profesional maupun umum. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pusat-pusat latihan tentu mempunyai peranan penting, tetapi semuanya itu hanya sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup menghendaki keberlanjutan dan kebersambungan dimensi-dimensi vertikal atau longitudinal dari pendidikan. Pendidikan seumur hidup juga menghendaki keterpaduan dimensi-dimensi horizontal, kedalaman dari pendidikan pada setiap tahap hidup, bertentangan dengan bentuk pendidikan yang bersifat elistis. Pendidikan seumur hidup adalah bersifat universal. Pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya keteraturan dan peragaman dalam isi bahan belajar, alat-alat, dan teknik-teknik belajar serta waktu belajar. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah pendekatan yang dinamis tentang pendidikan yang membolehkan penyesuaian bahan-bahan dan media belajar karena dan apabila perkembangan baru terjadi. Pendidikan seumur hidup membolehkan adanya pola-pola dan bentuk alternatif dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan seumur hidup mempunyai dua macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah terpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif dari individu dan masyarakat. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan sistem pendidikan yang ada.
Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Ada 3 persyarat utama bagi pendidikan seumur hidup, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah prinsip pengorganisasian semua pendidikan. Pada tingkat operasional, pendidikan seumur hidup membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Anita Karunia Rohmah dengan NIM 206200059. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Abdurrahman. Langsung saja. Faktor pendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat. Perubahan masyarakat dalam peranan-peranan sosial, globalisasi, dan pembangunan mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat, dan dengan demikian perubahan-perubahan peranan-peranan sosial. Pendaya gunaan sumber yang masih belum optimal. Salah satu masalah pendidikan kita dewasa ini adalah kelangkaan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Perkembangan pendidikan luar sekolah yang pesat. Pada zaman modern, pendidikan luar sekolah berkembang dengan pesat karena memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat tempat yang wajar dalam penyelenggaraan keseluruhan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu implikasi pendidikan seumur hidup dalam pendidikan. Pendidikan baca tulis fungsional memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik dan menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan profesional yaitu realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mechanisms yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi. Pendidikan ke arah perubahan dari pembangunan era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, kondisi di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis. Sekian, saya di sini juga akan menutup presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.